Oke, sekarang kita masuk ke temannya kalsium, yaitu fosfor. Nah, karena memang dia mirip-mirip kerjanya dengan kalsium, ditemukan juga di tempat yang sama dengan kalsium, maka saya rasa tidak terlalu banyak berbeda ya pengaturan fosfor dengan pengaturan kalsium. Untuk biochemical properties-nya, ya ini sama seperti kalsium ya, sebagian besar disimpan di tulang dan gigi, dan dia memang mineral kedua terbanyak setelah kalsium, di mana sebagian besar fosfor, ini sama ya seperti kalsium, dia menyusun hidroksiapatit di tulang dan gigi ya. Perbandingan fosfor dan kalsium dalam tulang itu 1:2. Nah, 15% fosfor ini dalam bentuk ikatan lipid fosfat ya. Sering kita sebut atau kita kenal dengan fosfolipid ya. Sering kita dengar nama fosfolipid, ingat ya. Fosfolipid ini juga yang menyusun membran sel, jangan sampai lupa. Oke, kemudian juga membentuk asam nukleat. Fosfor juga membentuk asam nukleat ya, cikal bakal DNA dan RNA. Sebagai fosfolipid, fosfor ini menyusun struktur dinding sel, ya, membran sel. Di asam nukleat, dia penyusun DNA dan RNA. Di nukleotida, nah fosfor ini menjadi penyusun ATP, ya, penyimpan energi. Jadi memang fosfor ini fungsinya sangat vital, ya, selain dia di tulang dan di gigi. Dan 0,1% hadir di plasma darah ya, dalam bentuk ion fosfat HPO42- yang fungsinya sebagai buffer atau penyangga atau penjaga keseimbangan asam basa di sel dan juga di dalam darah. Minggu depan kita akan belajar bagaimana fosfor itu atau fosfat akan menjaga keseimbangan asam dan basa. Ya, intinya begitu banyak fungsi fosfat dalam tubuh. Untuk menjaga keseimbangan fosfor, ini sama persis ya, idem dengan gambar 11/4, artinya sama persis seperti menjaga keseimbangan kalsium di dalam darah ya. Jadi kita tinggal lihat lagi fungsi dari kalsitriol, PTH, dan juga kalsitonin dalam pengaturan kalsium, ini sama juga dengan pengaturan fosfor. Kita masuk ke magnesium. Nah, magnesium merupakan kation ya, dia memang muatan positif. Kation kedua terbanyak setelah natrium di ekstrasel. Jadi kalau kita lihat di ekstrasel ada natrium, ada klorida, dan juga ada magnesium. Sumbernya juga di sayur-sayuran hijau ya. Dia karena dia merupakan bagian dari klorofil daun gitu ya. Dan peranan magnesium di daun ini sama seperti zat besi pada hemoglobin untuk pernafasan. Jadi dia fungsinya memang untuk pernafasan di tumbuhan ya. Dan magnesium ini terlibat dalam berbagai macam metabolisme tubuh. 60% magnesium terdapat di tulang dan gigi. Jadi kalau kekuatan tulang dan gigi juga dipengaruhi oleh magnesium ya. Ingat, bukan cuma kalsium dan fosfor lah ya. Bahkan 26% di otot ya. Jadi kalau terjadi lemah-lemah otot itu juga bisa jadi karena kekurangan magnesium ya. Dan sisanya di jaringan lunak dan cairan tubuh. Biochemical properties dari magnesium, ya, magnesium merupakan kofaktor dari 300 enzim. Jadi dia rajanya metabolisme ya. Kalau kekurangan magnesium tidak terbayang berapa banyak metabolisme yang akan dihambat. Glikolisis terhambat, glikogenesis terhambat. Ya, itu baru dari glukosa, belum yang lain-lain ya. Peran magnesium di dalam sel merupakan katalisator reaksi biologis, tadi sudah dijelaskan ya, karena dia sebagai kofaktor dari 300 enzim ya, untuk metabolisme karbohidrat, protein, lemak, semua butuh magnesium. Bahkan sintesis DNA juga butuh magnesium. Sedangkan peran magnesium di luar sel ya, di syaraf ya, kemudian melemaskan syaraf, ini berlawanan dengan kalsium yang ini ya, menegangkan syaraf ya. Jadi kalau magnesium itu akan cenderung dia relaksasi ya, relaksasi. Kalau kalsium itu lebih kepada kontraksi ya. Dan juga dia mencegah pembekuan darah. Oke, bagaimana sumber-sumber dari magnesium? Dari green leafy atau sayuran-sayuran hijau ya. Kemudian dari tepung, kemudian dari ikan dan seafood ya. Kemudian dari whole grain ya, gandum utuh, kacang-kacangan, dari coklat. Ya, ini paling kaya akan magnesium nih. Ya, the richest ya. Kemudian sumber magnesium yang sedang seperti daging, susu, pisang, dan juga buah-buahan lainnya. Yang paling rendah adalah tepung putih seperti tepung yang sudah diolah ya, seperti tepung terigu yang sudah diolah. Nah, kemudian zat besi. Nah, zat besi ini juga sangat penting ya. Terdapat dalam tubuh 3-4 gram. Ya, asupan zat besi biasanya 15-25 mg, anjurannya juga sekitar itu ya. Diserap 1-5 gram di saluran cerna. Ya, memang penyerapannya agak-agak susah ya kalau zat besi ya.
Fungsi biokimia zat besi kita semua sudah tahu ya, karena terikatnya zat besi dengan senyawa-senyawa yang memiliki fungsi penting bagi tubuh. Pertama adalah zat besi itu merupakan penyusun hemoglobin. Kita tahu hemoglobin itu adalah transfer oksigen di dalam sel. Kemudian zat besi juga merupakan penyusun mioglobin untuk transfer oksigen di dalam sel otot. Ya. Kemudian juga Fe juga penyusun sitokrom. Sitokrom ini penting untuk transfer elektron. Teman-teman ingat di metabolisme bahan bakar, transfer elektron itu kan untuk menghasilkan ATP, ya. Kemudian juga dia fungsinya untuk penyusun katalase, ya, enzim-enzim katalase, peroksidase, sitokrom P450. Ini kan tujuannya untuk melawan antioksidan, toksik atau zat-zat racun, ya. Dan juga dia juga penyusun nitrogenase, ya. Fungsinya mengikat nitrogen dari atmosfer. Ini biasanya untuk tumbuh-tumbuhan, ya. Kemudian juga zat besi terlibat dalam ribonukleotida reduktase. Jadi penyusun enzim ribonukleotida reduktase dan juga fatty acid desaturase ini untuk sintesis asam nukleat dan lipid. Ya, jadi fungsi zat besi ternyata banyak ya, bukan cuma hemoglobin, mioglobin ya, tapi juga untuk enzim-enzim ya, terutama enzim yang penting nih untuk antioksidan, toksik gitu ya. Untuk juga transfer elektron gitu ya. Itu mungkin yang teman-teman perlu highlight dari zat besi ya. Tubuh dapat mengatur penyerapan dan penyimpanan zat besi dengan seefisien mungkin. Jadi karena tadi kita lihat betapa banyaknya, betapa vitalnya fungsi zat besi, maka memang untuk absorpsi dan penyimpanan zat besi dalam tubuh ini sangat efisien. Namun memang cenderung kurang baik dalam ekskresi. Jadi memang tubuh sangat meretensi, sangat menahan zat besi jangan sampai banyak keluar. Jadi dia sangat mencegah terjadinya ekskresi berlebihan gitu ya. Itu karena fungsi zat besi sangat banyak di dalam tubuh. Namun jeleknya adalah ada potensi overload kalau kita konsumsi zat besi terlalu berlebihan ya. Gitu. Nah, bagaimana biochemical properties-nya? Zat besi secara biologis dalam ilmu gizi kan ada dua jenis zat besi ya. Ada besi Hem, ada besi non-Hem. Ini tolong sekali dipahami. Yang pertama besi Hem. Sangat mudah diingat. Besi Hem ini terdapat dalam ikatan protein Hem. Ya, protein ini biasanya bersumber dari protein hewani ya. Nah, pada protein Hem ini, besi ini akan dilingkupi atau dikelilingi oleh cincin porfirin dalam bentuk oktahedral. Jadi ada 8 sisi ikatan cincin ya, cincin porfirin. Besi Hem ini menyusun sebagian besar besi dalam tubuh ya, jadi 2/3-nya itu besi Hem. Dia hadir dalam bentuk feri dan juga ferro yang dapat berubah-ubah menjadi satu bentuk ke bentuk lain. Jadi memang bentuknya juga mudah berubah-ubah ya. Sedangkan untuk besi non-Hem, dia terdapat bukan dalam cincin oktahedral, tapi dalam bentuk inti besi sulfur di dalam protein tertentu ya, maupun dalam bentuk kompleks besi dengan berat mol yang rendah. Jadi memang ikatannya lebih tidak stabil ya, karena dia biasanya cuma kompleks besi biasa ya, ikatan-ikatan besi yang berat molnya juga kurang ya, nggak terlalu berat ya. Dan Fe tidak dalam bentuk feri maupun dalam bentuk ferro. Jadi kalau besi yang non-Hem ini dia stabilitasnya kurang cakep ya, kurang baik dibandingkan kalau besi Hem nih. Ya, besi Hem tadi kita bayangkan sudah dilingkupi oleh cincin porfirin yang oktahedral ya, ada segi 8. Kemudian dia diikat dengan kuat di dalam tubuh gitu ya, bisa stabil bentuknya, bisa ke feri, bisa ke ferro. Itu kalau besi non-Hem, nah dia diikat hanya dengan inti besi sulfur ya. Besi sulfur itu kan ikatan yang sangat rendah ya, ikatan sulfida itu kan ikatan yang tidak kuat gitu ya. Gitu. Ada 3 bentuk besi Hem ya, yang terkenal dalam tubuh kita yang sangat bermanfaat, hemoglobin, mioglobin, dan sitokrom. Nah, tadi sudah dijelaskan di atas ya, saya tidak perlu mengulang lagi, teman-teman bisa baca. Oke. Nah, ini tadi ya, gambaran untuk yang besi Hem, kita lihat zat besi dalam yang bentuk Hem ini, dalam susunan yang oktahedral ya, seperti segi 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 8 cincin porfirin yang melingkupi zat besi sehingga posisinya kuat. Tapi kalau yang sebelah kanan yang B ini yang besi non-Hem ya, besi yang ada dalam ikatan sulfida, sangat rapuh sekali ya, hanya diikat oleh ikatan sulfida. Nah, besi non-Hem ini memang sumbernya dari nabati ya, seringkali pada saat dikonsumsi penyerapannya, kemudian bioavailabilitasnya dalam tubuh lebih rendah ya, tidak sebaik besi Hem ini yang lebih kuat ya. Besi Hem berasal dari hewani.
Nah, dari mana sih sumber zat besi? Nah, besi hem tadi sudah disinggung ya, ditemukan di sumber hewani, terutama daging merah. Ya, daging sapi, kambing. Selain itu juga di unggas ya, di bagian paha ini ternyata lebih besar dibandingkan bagian dada ya. Dan juga di minyak-minyak ikan. Dia lebih mudah diabsorpsi di usus halus dan bioavailabilitasnya lebih tinggi. Makanya kalau untuk mencegah anemia ya, supaya hemoglobinnya mau bagus, atlet yang hemoglobinnya mau bagus, jangan sampai kurang protein hewani ya. Kemudian besi non hem sebaliknya dia ada di sumber nabati, di gandum utuh, di barley, bayam, kubis, lada ayam. Memang kalau sumber yang nabati ini Fe-nya mungkin banyak, tapi bioavailabilitasnya tidak sebaik yang besi hem gitu. Oke. Distribusi iron atau zat besi dalam jaringan-jaringan dan dalam sel ini macam-macam. Ada yang disebut sebagai iron fungsional, ya, besi-besi fungsional yang memang dia bisa beredar dalam aliran darah, menjalankan fungsinya, ya, seperti eritrosit hemoglobin, ya, dimioglobin, ya, paling banyak dalam bentuk ini ya, dalam bentuk eritrosit hemoglobin, ya. Kemudian diikuti dengan dalam bentuk mioglobin di otot. Sisanya iron hem, non-iron hem, dan iron transferin ya, gitu. Fungsinya untuk iron transferin ini untuk pengangkut ya, pengangkut besi. Sedangkan yang storage iron ini iron yang disimpan ya, dalam bentuk ferritin dan hemosiderin. Nah, makanya yang paling banyak ferritin ya. Nah, oleh karena itu memang kalau untuk kita mengecek kadar zat besi dalam seseorang, biasanya kita melakukan cek ferritin. Karena storage-nya atau simpanan zat besi itu dalam bentuk ferritin sebagian besar. Atau bisa juga kita melakukan cek hemosiderin. Nah, ini juga sama seperti kalsium ya, ada hal-hal yang mempengaruhi penyerapan zat besi. Nah, ada yang disebut sebagai promotor, ada yang disebut sebagai supresor ya. Promotor berarti yang mendukung ya, yang membantu penyerapan zat besi di usus halus. Sedangkan supresor berarti sebaliknya, yang menghambat penyerapan zat besi di usus halus. Apa sih yang membantu penyerapan zat besi? Ini penting ya. Apalagi untuk mencegah anemia nih. Pertama, amino acid dari golongan protein. Animal protein terutama. Ya, jadi makanya protein hewani nggak boleh kurang nih. Ini penyebab bangsa Indonesia itu banyak anemia karena kurang protein hewani. Ya. Kemudian asam ascorbat ya, vitamin C. Ingat tadi vitamin C itu bisa membantu penyerapan zat besi. Asam-asam organik lainnya, kemudian golongan gula dan golongan musin ya. Kemudian apa yang menghambat penyerapan zat besi? Pertama, dari karbonat. Seringkali karbonat ini berasal dari minuman bersoda, hati-hati ya. Kemudian kalsium juga kalau dikonsumsi bersama dengan zat besi itu juga bisa menghambat ya. Jadi minum susu jangan bareng makan daging ya. Ternyata kalsium dan zat besi dalam daging itu bisa berkompetisi ya. Jadi kalau bisa ada jeda sedikit ya makannya ya. Fosfitin yang ada di dalam egg yolk atau kuning telur. Kemudian jenis-jenis fiber, serat, ingat ya, serat itu bukan cuma menghambat mineral kalsium, tapi juga menghambat mineral lainnya, termasuk zat besi. Oksalat yang ada di sayur-sayuran ya, fosfat, fitat, nih banyak di sayur-sayuran ya. Polifenol di tumbuh-tumbuhan seperti tanin yang ada di teh. Nah, makanya teh itu juga jangan dikonsumsi bersamaan dengan makan daging ya, sayang nanti kalsiumnya, zat besinya, mineral lainnya banyak dihambat oleh polifenol nih. Dan juga soy protein, ternyata soy protein juga bisa menghambat penyerapan zat besi ya, protein dari kedelai. Oke, tadi zat besi. Terakhir kita bicara zinc. Overview-nya, tubuh manusia mengandung 1,5 sampai 2,5 gram zinc, di mana sebagian besarnya disimpan di tulang dan otot rangka. Jadi memang dia mengikuti kalsium dan fosfor dan magnesium ya. Isinya juga ada zinc di situ. Sumber zinc yang baik sama seperti sumber dari zat besi dan mineral lainnya, hewani yang kita singkat sebagai MFP, meat, fish, and poultry, daging, ikan-ikanan, dan seafood, dan juga unggas. Rendah zinc itu biasanya bersumber dari biji-bijian dan sereal. Ya. Dalam tubuh, zinc itu dalam bentuk terikat dengan protein dan asam nukleat dari inti sel. Ya. Biasanya memang zinc itu berfungsi sebagai kofaktor dari lebih dari 300 enzim. Jadi memang fungsi zinc ini untuk berbagai macam metabolisme, sama seperti tadi magnesium ya. Dan yang juga nggak kalah penting, zinc ini kan terikat dengan protein dan asam nukleat ya.
ingat asam nukleat ini kan DNA ya. Nah, jadi memang untuk pembelahan sel, pembelahan dan pertumbuhan. Jadi itulah kenapa kekurangan zinc ini dikaitkan dengan stunting dan juga skin disorder karena dia terkait dengan pertumbuhan tulang panjang, pertumbuhan sel-sel gitu ya. Dan fungsi lain dari zinc adalah untuk regulator brain transmitter dan juga cell signaling. Jadi dengan kata lain, fungsi kerja otak, fungsi untuk kerja syaraf juga itu dimainkan oleh zinc. Itulah kenapa saking banyaknya manfaat dari zinc ya, segala macam dia ada ya, di tulang dia ada berfungsi, kemudian juga di asam nukleat berfungsi, di enzim juga ada, transmitter saraf juga ada. Itulah kenapa zinc disebut sebagai multi-purpose mineral. Ya, jadi dia zinc itu kenapa sekarang banyak orang konsumsi suplemen zinc gitu ya, karena memang zinc ini fungsinya sangat banyak untuk mendukung kerja dan produktivitas ya. Nah, fungsi zinc sebenarnya banyak sekali, tadi sudah saya jelaskan, teman-teman bisa baca kembali ya. Ada 10 diantaranya, mulai dari katalis enzim sampai reproduksi ya. Oke. Nah, sumber makanan dari zinc ini beragam ya. Jadi sebenarnya kita nggak perlu mengonsumsi suplemen ya. Kalau makanan dari diet sehari-hari kita sudah beragam, maka insya Allah akan memenuhi kebutuhan zinc. Sumber terbaik untuk zinc adalah dari seafood, kerang, udang, kepiting, dan lain-lain. Ya, sumber lainnya sama seperti sumber mineral lain yang baik-baik berasal dari hewani memang ya, dari red meat, kemudian dari telur ya, dari dairy product, susu, yogurt, dan olahannya. Beberapa dari grain and cereal juga ada sih zincnya lumayan ya, dari whole grain ya, kacang-kacangan ya, gitu. Oke, selesai. Semoga bermanfaat ya. Kita lanjutkan dengan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.